Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun, baiklah kita lebih dahulu menyerahkan diri dalam doa untuk meminta kekuatan, pengertian dari kuasa Roh Kudus supaya kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah Engkau memberikan pengertian bagi kami sekalian, supaya apa yang kami baca, renungkan, kami dengar pada saat ini menjadi motivasi, kekuatan, dan pengharapan kami di dalam melakukan, menjalani segala perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 7 November 2022 tertulis dalam kitab Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan suatu penjelasan dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang disebut dengan memiliki hukum Taurat, seperti orang-orang Yahudi yang kita kenal adalah satu bangsa yang sejak awalnya telah mengenal yang disebut dengan hukum Tuhan, yang mengatur tentang perjalanan hidup mereka atau perilaku mereka. Namun saudara-saudara yang kekasih, dia melihat ada suatu kesombongan rohani ketika orang-orang Yahudi melihat orang-orang yang tidak Yahudi, bahwasanya mereka tidak memiliki hukum seperti yang mereka miliki atau yang mereka jalani selama itu. Nah, inilah Paulus katakan bahwasanya yang terpenting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, terutama kalau sudah di dalam persekutuan, di dalam pengikut Yesus, maka yang paling penting bagaimana kehidupan iman mereka yang memiliki satu buah atau disebut dengan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam hal ini Paulus mengkritik kepada orang-orang yang menganggap dirinya sudah melakukan aturan-aturan Tuhan dalam hukum Taurat itu, mereka akan dijamin untuk mendapatkan yaitu kehidupan yang kekal kelak. Namun Paulus mengatakan bahwasanya Allah masih melihat bagaimana kehidupan manusia adalah dilihat bagaimana perbuatannya sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah besar bagi setiap orang. Artinya Allah lebih terbuka melihat manusia bagaimana sebenarnya dia menghidupi kehidupannya sehari-hari. Apakah memiliki tuntunan kasih atau memiliki suatu kehidupan yang saling memperdulikan yang satu dengan yang lain, atau yang penuh dengan damai terhadap orang lain dan tidak menghakimi. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam hal ini, marilah kehidupan orang yang percaya, kehidupan yang selalu menunjukkan suatu perbuatan yang sejujur-jujurnya, karena Allah dapat melihat yang tersembunyi di dalam kehidupan manusia, bukan hanya penampilan-penampilan yang sebenarnya banyak yang kita lihat dalam kehidupan kita seolah-olah itu baik, tetapi itu sudah tidak memiliki suatu kejujuran atau kemurnian dalam imannya. Marilah saudara-saudara kekasih, ayat hari ini Allah lebih terbuka dan melihat seluruh apa yang kita perbuat. Namun yang pasti, marilah kita berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam iman kita, supaya kita menunjukkan buah-buah iman itu, sehingga kita tetap mengasihi saudara-saudara kita. Allah adalah hakim yang baik. Marilah kita segala sesuatu dalam perbuatan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Dialah hakim yang baik
yang dapat memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kami dan apa yang kami perbuat. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan kemurnian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan disebut sebagai anak-anak-Mu atau pengikut-Mu yang dengan kesungguhan melakukan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.